Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman di seluruh Nusantara? Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari kemarin. Semoga keluarga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat Allah mana lagi yang mesti kita dustakan? Hari ini kita masih bisa bernafas secara gratis, bisa aktivitas, bisa berkumpul dengan anak, suami, istri, bisa berkumpul dengan saudara-saudari kita. Walau dalam keadaan pandemi, insya Allah tetaplah menjalin tali silaturahmi kita dimanapun, kapanpun. Media bisa kita gunakan untuk salah satu wasilah jalan buat kita untuk bersilaturahmi. Insya Allah, selagi ada niat baik untuk lebih dekat kepada Allah dengan cara bersilaturahim, lebih meningkatkan kualitas ibadah kita, insya Allah semua ujian akan bisa kita lewati. Oke, hari ini saya akan membahas tema tentang 5 perkara. Sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan, silakan tekan tombol subscribe-nya. Semoga banyak melihat video motivasi ceramah saya selanjutnya. Semoga bermanfaat, insya Allah. Oke, 5 perkara. Sehat sebelum sakit. Mudah-mudahan kita berusaha tetap sehat. Yang terpenting sehat hati, sehat pikiran, sehat lahir batinnya. Berusahalah walau tak mudah. Sehat itu mahal sekali. Jangan sampai sia-siakan. Jangan menzolimi diri sendiri. Kasihi diri kita, sayangi diri kita. Jangan pernah menzolimi diri kita. Kalau sudah waktunya untuk makan, makan. Jangan menahan, jangan menunda-nunda. Mudah-mudahan kalau sudah fisik kita sehat, pikiran kita sehat, ujian hidup pun akan kita jalani dengan baik. Yang keduanya adalah muda sebelum tua. Selagi usia masih muda, berusaha tetap lakukan aktivitas terbaik. Jangan sia-siakan usia kita. Ingat, kematian tidak memandang usia tua atau muda. Jadi banyak-banyaklah ingat kepada Allah, dekati Allah, perbanyak amal ibadah kita, tingkatkan kualitas ibadah kita, banyak-banyaklah beramal soleh. Insya Allah semua ujian hidup akan kita lewati dengan baik. Yang ketiganya, kaya sebelum miskin. Berusahalah di saat kita masih bisa beraktivitas, kita semua kaya. Jangan pernah mengatakan diri kita miskin. Fisik kita ini sempurna, Masya Allah, luar biasa. Mata masih 2, kaki masih 2, kaki masih 2, masih bisa berjalan, masih bisa aktivitas. Kebayang mau dijual 1 mata, harga miliaran pun mesti kita nggak akan mau jual. Jadi berusaha tingkatkan banyak, bersyukur kepada Allah, kita itu kaya. Sugestinya ucapkan kata yang positif, yang baik-baik saja. Kita itu semua terlahir ke dunia ini kaya. Tapi kalau orang pikirannya dalam hal materi, suka melemah-lemahkan diri. Ini tidak baik. Kita yang harus menguatkan diri kita sendiri. Kita ini kaya, dan yang terpenting kita itu sangatlah berharga. Kita terlahir ke dunia mengalahkan miliaran induk telur. Kita yang terlahir berarti kita pantas terlahir ke dunia ini. Dan Allah sudah kayakan kita dengan fisik yang sempurna. Jadi berusahalah banyak-banyak bersyukur kepada nikmat Allah. Insya Allah kalau kita pandai bersyukur, Allah akan tambah nikmat yang lainnya. Nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat iman. Berusahalah selagi masih muda, harus tetap semangat menjalani kehidupan ini. Mumpung fisik masih kuat, bekerjalah dengan sepenuh hati. Yakin dan percaya, dalam kehidupan ini Allah sudah tata kehidupan kita
Dan harus lebih ingat lagi, skenario hidup kita sudah Allah tentukan. Jalan hidup kita sudah Allah tentukan. Takdir kita sudah Allah tentukan. Jadi berusaha saja dalam hidup ini, lakukan kewajiban kita selaku hamba Allah. Taat kepada Allah. Lakukan segala perintah Allah dan tinggalkan segala larangannya. Insya Allah hidup selalu dalam keberkahan. Yang ketiga, kaya sebelum miskin. Ya, seperti saya katakan tadi, kita semua sudah kaya. Miskin itu keyakinan kita. Berhati-hatilah, jangan sampai tergolong orang yang tak pandai berterima kasih. Jangan sampai jadi tergolong orang yang merugi. Kita kaya, jangan pernah mengatakan kita miskin. Kalaupun miskin itu adalah miskin keyakinan. Kalau kita sudah tak yakin dengan janji dan sumpah Allah, akan sulit untuk menjalani kehidupan ini. Yang keempatnya, lapang sebelum sempit. Berusahalah di saat lapang. Bukan berarti harus kaya dalam materi lapang di sini. Berusahalah saat lapang, hati kita bisa menerima segala ketentuan dari Allah. Lapang kita berusaha untuk menerima segala ujian hidup kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat Allah. Di saat kelapangan, Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam menjemput rezeki, kemudahan-kemudahan dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Allah yang berikan kita kepercayaan. Kita dipercaya oleh saudara-saudari kita, tahta jabatan. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang amanah. Karena apa yang kita miliki saat ini adalah pemberian dari Allah. Kita kaya hari ini dalam materi itu semua titipan dari Allah yang telah akan Allah hisab. Apa yang kita miliki, kita banyak ilmu, akan Allah minta pertanggungjawabannya. Apa ilmu kita bermanfaat atau malah untuk menzalimi orang lain. Hati-hati, jangan sampai kekuasaan kita pun ingin menindas orang lain. Hati-hati. Jadi apapun yang kita miliki, harta, jabatan, anak, kekayaan, nama baik, semua adalah pemberian dari Allah yang wajib kita syukuri. Dan yang terakhirnya, hidup sebelum mati. Jadi selagi hidup banyak-banyaklah ingat kematian. Karena setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita ini camat semua, calon mati. Kalau kita sudah menyadari hidup pasti akan mati, berusahalah manfaatkan usia kita selagi kesempatan masih ada, waktu masih ada. Jangan sia-siakan usia kita saat ini. Kematian tidak memandang usia, tidak harus tua yang duluan. Banyak anak yang duluan. Maka berhati-hatilah, jangan berleha-leha dalam kehidupan ini. Jangan terlalu nyantai. Kita harus berjuang, dan perjuangan tidak cukup kalau tidak ada pengorbanan. Perjuangan kita pun bukan perjuangan mati-matian, tapi perjuangan bagaimana kita berusaha untuk meraih cinta dari Allah. Berusahalah kita berjuang menata hati, menata pikiran, dan berjuang mengalahkan hawa nafsu kita. Itu yang sesungguhnya. Hidup adalah perjuangan untuk meraih cinta dan ridho Allah. Saya yakin dan percaya pada dasarnya setiap manusia pasti ingin jadi orang baik. Dan pasti ingin banyak berbuat baik kepada orang lain. Tak ada niat untuk menyakiti siapapun, untuk menzalimi siapapun. Tapi karena kita rentan, mudah dikendalikan hawa nafsu, akhirnya kita tersesat. Berusaha harus cerdas menyikapi kehidupan ini. Tidak cukup pintar saja, karena pintar tidak jauh dari kebodohan. Tapi kalau orang yang cerdas, dia akan memilah-milah apa yang akan dia lakukan. Dan yang terpenting, tingkatkan kualitas ibadah kita. Selamatkan diri kita dari fitnah dan api neraka. Selamatkan dulu diri kita. Baru kita bisa menyelamatkan keluarga kita. Dekati Allah. Insya Allah semua akan bisa kita lewati. 5 perkara. Mudah-mudahan ini bisa kita
lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita amalkan. Kita bisa berusaha bersama-sama untuk terus saling mengingatkan saudara-saudari kita ya, mengingatkan saudara-saudari kita yang mungkin lupa akan kewajibannya kepada Allah, menguatkan saudara-saudari kita yang mungkin lagi lemah imannya, lagi tur imannya. Teruslah berusaha menguatkan untuk punya keyakinan kuat akan janji dan sumpah Allah, dan berusaha untuk selalu mendoakan dalam kebaikan, karena setiap ucapan adalah doa. Siapa yang berbuat keburukan, berniat buruk kepada orang lain, sama saja dalam merencanakan sesuatu keburukan buat diri sendiri. Jadi berusaha untuk tetap meyakini segala hal kebaikan atau keburukan akan kembali kepada pelakunya. Kalau kita sudah tahu ini semua, pasti kita akan takut melakukan kesalahan, apalagi dosa. Berusahalah untuk tetap bangkit, tetap semangat, istiqomah di jalan Allah, yakin dan percaya selagi ada kemauan pasti ada jalan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Takkan mungkin perjuangan akan mengkhianati hasilnya, dan tak mungkin ada beban tanpa pundak. Semua sudah Allah kondisikan. Insya Allah, selagi kita yakin dan percaya akan janji dan sumpah Allah, kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita setiap harinya lebih baik lagi. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan. Mohon maaf kalau ada pengucapan mungkin yang kurang tepat. Yang namanya manusia pasti bisa hilang, bisa lupa, bisa salah, bisa melakukan dosa. Inilah kehidupan. Jadi berusahalah, intinya banyak-banyaklah memahami orang lain, berusaha tetap prasangka baik. Kita semua manusia biasa. Kapan saja, di mana saja bisa hilang, bisa lupa, bisa melakukan kesalahan. Sekalipun orang yang paham agama sekalipun bisa hilang. Karena kita ini manusia biasa, manusia lemah tak berdaya di hadapan Allah. Tak ada manusia yang sempurna, yang tak pernah melakukan kesalahan. Pasti semua pernah melakukannya. Dan Allah begitu maha pengasih, maha penyayang. Allah masih memberi waktu, memberi kesempatan kepada kita untuk berusaha untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Intinya tetaplah berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah, dan tetaplah prasangka baik kepada siapapun juga. Mohon maaf, tidak ada maksud mengajari atau menggurui siapapun juga. Tiapnya kita berusaha untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Kita hanya sharing saja. Kalau ada kebaikan yang saya sampaikan, alhamdulillah. Yakinlah segala kebenaran pasti datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan itu karena saya masih kurang ilmu dan kurang keyakinan. Saya sama-sama kita berjuang untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Tugas kita hanya menyampaikan saja dalam kebaikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tugas kita menyampaikan saja dalam kebaikan. Hati hanya bisa dirasa dengan hati. Kalau orang belum bisa menerima apa yang kita sampaikan yang menurut kita baik, tak mengapa. Orang punya pola pikir yang tidak sama, cara berpikir yang tidak sama, tak mengapa. Yang terpenting, jangan sampai kita berprasangka. Allah sangat membenci hambanya yang mudah sekali menilai orang lain, berprasangka buruk kepada orang lain. Dan hati-hatilah, biasanya orang yang mudah berprasangka itu karena punya pengalaman sama. Jadi berusaha, makanya kita harus banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampuni aku ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami ini makhluk lemah tak berdaya, makhluk bodoh, makhluk hina di hadapan-Mu ya Allah. Tapi kami berusaha ya Allah, kami ingin dekat kepada-Mu ya Allah, kami ingin masuk ke surga-Mu ya Allah. Pampaskan kami ya Allah, kelak kami masuk
ke jannah-Mu ya Allah, ke surga-Mu ya Allah, agar Engkau pertemukan kami dengan junjungan kami ya Allah, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah tali silaturahim kita tetap terjalin dengan baik. Semoga tali ukhuwah kita semakin kuat dan semoga kelak Allah pertemukan kita di surganya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak atas segala perhatian dari saudara-saudariku semua. Mohon maaf banyak sekali keterbatasan. Mudah-mudahan kita semua sama-sama berusaha untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada lisan sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga. Insya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.